Halo semuanya, balik lagi sama gue Ali. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode yang bisa digunakan di sistem pendukung keputusan, yaitu metode TOPSIS atau Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Itu singkatannya ya. Metode TOPSIS ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan yang multi kriteria. Metode ini digunakan untuk membantu memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria dengan mempertimbangkan solusi ideal atau yang terbaik dan solusi non-ideal atau solusi yang terburuk. Metode ini biasanya digunakan untuk pemilihan produk terbaik misalkan, atau seleksi karyawan, dan masih banyak lagi ya. Untuk penggunaan metode ini tergantung kasus kalian itu sendiri. Di sini kita langsung aja kali ya. Untuk menggunakan metode ini kita harus menentukan kriteria, alternatif, terus bobot. Udah ya, 3 itu aja. Di sini karena kasusnya untuk memilih smartphone terbaik, di sini kriteria yang ditentukan itu ada harga, ada baterai, terus kamera, prosesor, dan penyimpanan atau memori ya. Untuk setiap kriteria ini kita memberikan kode ya, atau mengassign semua kriteria ini menjadi C1 sampai C5. Terus ada atribut. Untuk atribut ini atau jenis kriteria ya, ada 2 jenis, yaitu cost sama benefit. Untuk atribut cost ini berarti semakin rendah nilai dari atribut cost maka semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit, semakin tinggi nilainya maka semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Sekarang ada alternatif. Alternatif ini merupakan pilihan yang akan dibandingkan untuk keputusan terbaik. Jadi di sini ada 5 alternatif jenis HP, dan kita assign kalau kita berikan kode ya, dari A1 sampai A5. Itu untuk alternatif. Selanjutnya ada bobot. Untuk bobot ini akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Kriteria yang ini nih. Jadi semakin tinggi nilai bobot, maka si kriteria akan semakin penting, dianggap semakin penting. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Dan untuk bobot ini kalau ditotalkan harus 1 ya. Jadi kalau kita sum gini, maka nilainya akan 1. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita punya 3 tabel ini, di sini kita ada tabel data. Ini data dummy ya. Di sini ada alternatif, terus di sini ada kriterianya. Ini untuk harga alternatif 1 atau yang Oppo ini. Harganya 5.000 misalkan. Terus ini untuk baterainya, kamera, prosesor, dan penyimpanan. Ya intinya ini data yang mau kalian olah aja ya. Kurang lebih seperti itu. Di langkah pertama kita akan menentukan matriks keputusan ternormalisasi. Ini kita hapus dulu ya. Sebelum kita menormalisasi datanya, kita di sini akan menentukan pembaginya dulu ya. Yang ini nih, yang di bawah, biar nanti si rumus Excelnya nggak terlalu panjang.
Untuk menentukan pembagi ini, kalian bisa pakai fungsi square root kayak gini. Kita akan menentukan yang kolom harga dulu ya, karena ini di kolom harga. Jadi kita bisa kayak gini nih, dipangkatkan sama 2, terus ditambah yang baris kedua, sorry ya, harus pakai tanda kurung, baris kedua dipangkatkan 2 juga, terus baris ketiganya dari kolom harga ya, pangkatkan 2, begitupun seterusnya. Kayak gini, kita enter, maka akan muncul hasilnya ya. Untuk yang ke kanannya, kita bisa pakai Ctrl R aja untuk fill right, kayak gitu. Nanti hasilnya akan muncul secara otomatis. Setelah kita punya pembagi ini, kita akan menormalisasikan data yang ini ya, yang di atas ini nih. Untuk menormalisasikannya, kita tinggal data yang ini dibagi dengan pembagi tadi ya. Jadi kita bisa kayak gini aja nih, data ini dibagi pembaginya. Untuk pembaginya kita absolutin, semi absolut ya, sorry, karena yang kita mau si data pembagi ini nggak berpindah barisnya aja kan ya. Jadi kalian tinggal kayak gini aja nih, data ini dibagi sama pembagi, si pembaginya kalian pencet F4 2 kali, karena kalau sekali kan ini absolutnya row sama barisnya nih. Kalau F4 nya 2 kali, yang absolut itu hanya barisnya. Jadi kolomnya bisa berpindah-pindah seperti ini. Jadi kalian bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Seperti itu untuk matriks keputusan ternormalisasi. Di langkah selanjutnya kita hapus lagi. Di langkah kedua, kita akan menentukan normalisasi ternilai atau normalisasi terbobot. Untuk ini kita perlu bobot ya. Kita transpose kayaknya bobotnya. Transpose dari kolom bobot ini ya. Kayak gitu. Ini kita isi sama apa ya namanya tuh? Sama atributnya. Kita transpose juga atribut kayak gini. Setelah kalian punya tabel kayak gini, kita akan menghitung normalisasi terbobotnya ya. Ini rumusnya, W itu weight ya, atau bobot. Kalian bisa tinggal, kok nggak bisa, sama dengan kayak gini, weight atau yang ini nih, yang bobot dikali si ini nih, si datanya ya. Kalian enter. Untuk bobotnya kita harus mengabsolutkannya ya. Kita pencet F4 2 kali biar si kolomnya masih bisa berpindah-pindah kayak gitu. Kita Ctrl D untuk fill down, Ctrl R untuk fill right, kayak gitu. Ini udah bener ya. Setelah kita punya normalisasi terbobot, di langkah selanjutnya kita akan menentukan solusi ideal dan anti ideal, atau solusi ideal positif dan solusi ideal negatif.
Ini kita hapus dulu ya, kayak gitu. Untuk menentukan solusi ideal positif, kita akan menggunakan rumus if ya, function if maksudnya. Kita bisa tinggal kayak gini aja, if terus atribut dari kriterianya yang ini nih, kalau ini sama dengan, kita benefit dulu ya, karena ini di yang positif, solusi ideal positif, benefit. Kalau kolom ini, kalau sel ini sama dengan benefit, maka kita akan mengambil nilai max dari kolom harga kayak gini. Kalau tidak sama dengan benefit, kita akan mengambil nilai minimum dari kolom yang ini, kolom harga ya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa Ctrl R, kita tinggal fill right aja ya. Ini udah benar kan, ini benar. Kita cek dulu deh, untuk yang benefit itu harusnya nilai tertinggi. Ini benar 99, ini 134, ini 76, ini 118. Sedangkan untuk yang cost ini harusnya nilai terendah. Jadi kita cek dulu benar ya, nilai terendah. Untuk solusi ideal negatif, kalian tinggal copy aja rumus yang ini, copy gitu, terus kalian paste. Si benefit ini kalian ganti jadi cost kayak gitu, Ctrl R ya. Kita buktiin lagi, ini harusnya yang tertinggi. Ini betul, karena ini benefit berarti yang terendah ya, 79 betul, 60. Ini udah bener ya, 29. Setelah kita punya solusi ideal dan anti ideal, di langkah selanjutnya kita akan menghitung jarak Euclidean atau Euclidean atau apalah pronunciation-nya, itu aneh banget. Kita hapus dulu data yang ini. Untuk menentukan jarak Euclidean ini ada rumusnya ya, dan sedikit keterangannya. Kita gedein aja kali ya. Ini berarti kita bisa pakai square root lagi kayak gini. Si nilai positif ini atau solusi ideal positif yang ini dikurangi Y di kolom I ke J ya, atau yang ini nih, yang data ini, terus dipangkatkan kayak gini. Si kolom solusi ideal yang ini kita absolutkan kayak gitu. Kalian tinggal pencet F4, terus ditambah solusi ideal positif yang ini nih, harus pakai kurung ya. Yang ini dikurangi dengan yang ini, yang kriteria baterai. Oh, kebalik ya. Ini harus absolut dikurangi yang ini, terus dipangkatkan 2, ditambah lagi ini diabsolutin dulu, dikurangi kamera, terus dipangkatkan 2,
ditambah ini, begitupun seterusnya ya. Solut dikurangi ini pangkat 2 tambah yang ini dikurangi terus di pangkat 2, enter. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Kalian tinggal fill down aja, Ctrl D. Ini untuk solusi ideal positif. Untuk solusi ideal negatif sama aja ya kayak tadi, kayak gini, tapi ini yang dimasukin ini dulu ya, yang datanya dulu, baru dikurangi sama solusi ini nih. Kita yang di kolom harga berarti yang ini kita absolutin pangkat 2 ditambah ini dulu harusnya nih, dikurangi akar 2 pangkat 2 maksudnya, ditambah ini dikurangi ini pangkat 2 ditambah ini dikurangi akar 2, ini dikurangi ini akar 2. seperti itu. Tinggal fill down aja ya, Ctrl D. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah kita punya jarak Euclidean ini, kita tinggal mengurutkan aja ya. Sebelum mengurutkan, kita harus menghitung nilai preferensi dulu ya. Untuk menghitung nilai preferensi ini, kita tinggal kayak gini aja ya. Ini rumusnya nih. Kita tinggal yang ini, yang negatif, dibagi nilai positif, yang ini dikurangi yang negatif. Kayak gitu. Kita enter, kita fill down. Pada yang negatif sih, kita cari tahu kesalahannya dulu nih. Di mana nih kampret? Ini ditambah ya. Sorry, salah masukin rumusnya tadi. Ini bukan dikurang, tapi ditambah. Yang ini nih. Ctrl D untuk fill down. Setelah kita punya nilai preferensinya, di sini kita akan merankingnya ya, biar nggak terlalu susah ngelihatnya. Kita tinggal pakai function rank aja, kayak gini. Terus range yang ini, terus udahlah, tinggal kayak gini ya. Ordernya nggak usah ditulis juga bisa. Tinggal Ctrl D untuk fill down rankingnya. Setelah kita mendapatkan ranking ya, berarti udah ya, ini hasil akhirnya. Berarti smartphone yang terpilih itu yang Xiaomi ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan metode Topsys dalam kasus memilih smartphone terbaik. Dan kayaknya cukup juga untuk video kali ini, untuk video penerapan metode ini di Microsoft Excel. Thanks buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.